belum capture satunya. Tapi ini sudah muncul, tapi sudah linknya sudah saya catat. Jadi muncul di situ juga, bahkan di sini edit foto patung Candi Borobudur jadi Dewa Jokowi, warganet menyebut Dewa Cebong. Mulailah beberapa buzzer ya, Guntur Romli, Eko Kuntadi, Denny Siregar, orang-orang itulah. Itu yang mulai dengan wah ini penistaan agama ini. Karena penyebar kena ya, saya ditarik-tarik di sini selaku penyebar yang paling seksi lah gitu ya kan, yang menyebarkan yang paling seksi. Ini ada pesan khusus nih yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Oke, jadi sebenarnya pada awal Juni itu mulai rame masyarakat karena muncul protes terhadap rencana kenaikan tarif naik ke Borobudur dari 50.000 ke 750.000. Nah itu mulai. Saya sebenarnya tidak mau komen. Sempat sebenarnya saya hampir komen di salah satu TV karena TV One waktu itu mau membuat acara catatan demokrasi yang memuat itu. Saya dianggap orang daerah Jogja, Jawa Tengah yang tahu persis, jadi saya mau diundang. Cuman mendadak memang itu dibatalkan karena waktu itu ada ada breaking news kasus yang lain. Jadi semua narasumbernya ganti topik, TV One biasalah caranya. Nah itulah makanya saya cukup belajar dulu kan soal Borobudur, soal kenaikan tarif. Jadi saya sudah agak nggak terlalu lagi gitu. Nah sekitar tanggal 7 Juni, nggak sekitar lagi, tapi memang tanggal 7 Juni, muncullah salah satu tweet yang rame waktu itu sebenarnya tentang ada Borobudur. Loh, kok aneh nih, gitu. Jadi ini pun tweetnya agak kejem ini. Baru tahu kalau di puncak Candi Borobudur ada patung Dewa Cebong, gitu. Dulu. Saya senyum aja gitu. Saya nggak komentar sama sekali. Saya bilang wah ngawur nih orang ini gitu loh. Saya sih komentar lucu nih orang ini. Lucu tuh bukan berarti lucu senyum ya. Lucu tuh bisa aneh gitu loh orang. Nah, saya tidak terlalu merespon itu karena memang nggak ditujukan ke saya. Nah, mendadak besoknya muncul di situs berita. Sudah muncul di situs berita online. Ya, bahkan ya 2 kali sebenarnya. Saya belum capture satunya. Tapi ini sudah muncul, tapi sudah linknya sudah saya catat. Jadi muncul di situ juga, bahkan di sini edit foto patung Candi Borobudur jadi Dewa Jokowi, warganet menyebut Dewa Cebong. Ini tanggal 8. Ya, ini tanggal 8 Juni. Ya, saya belum melakukan apa-apa. Tanggal 7 belum, tanggal 8 belum. Tanggal 9 itu pun muncul lagi orang lain lagi. Ini orang lain, tapi gambarnya sama. Ya, mengupload foto ini, gitu loh. Karena dikasih tulisan. Ya, dikasih tulisan lagi. Si stupa Candi Borobudur ada patung Dewa Anyar. Jadi mereka berkreasi itu, ya. Saya pun tidak karena sama sekali nggak ada hubungannya. Nah, baru tanggal 10 saya di-mention replying to KRMT Roy Suryo. Jadi saya diarahkan. Ada yang menuju saya dengan gambar yang lain lagi. Ya, dia bilang di sini ikut bersyukur karena kenaikan tarif itu tidak gelang Formula E tidak menyisakan beban hutang. Dia nyebut itu. Ya, jadi karena ini mention ke saya tidak mau jawab yang Formula E. Ya, karena menurut saya lagi nggak bahas Formula E. Saya punya bahan soal kenaikan tarif Borobudur tadi. Nah, nyambung. Ini baru tanggal 10 sore. Tanggal 10 sore, 10 jam 17.25. Nah, malam harinya saya kemudian men-tweet ini. Ulang. Yuk, mari. Malam harinya saya kemudian karena ada beberapa tweet sebelumnya, saya kemudian melakukan tweet begini. Jadi karena sudah ada yang men-tweet sebelumnya. Sorry, maaf. Maaf ya. Tadi dah tak gara-gara. Nggak apa-apa. Ya, jadi saya kemudian men-tweet karena itu hari Jumat, terus saya kasih judul ini mumpung lagi weekend,
Ini apa namanya, yang ringan-ringan saja tweetnya gitu. Sebentar. Setelah tanggal 10 baru 7 ada, 8 ada, 9 ada, saya nggak respon sama sekali karena kan tanggal 10 saya di-mention. Iya. Ya, saya kemudian menulis begini. Ini tanggal 10 saya menulis ini. Tanggal 10 Juni jam 7 malam. Jadi setelah ini. 3 jam setelah ini. Saya menulis, mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya. Nah, sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000, sudah sewarasnya ditunda itu. Gitu saya bilang itu. Banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu. Gitu. Saya tulis di sini memang lucu, hehehe, ambiar. Dah, saya tampil. Ini doang. Ini doang. Aduh, gila. Ini doang. Bener-bener hanya ini doang. Aduh. Ya, jadi yang saya komentar itu netizen. Ya netizen, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu. Maka saya tempelkan yang mengubah tadi. Ini gambar saya. Ya, ayo. Bah, sebetulnya mereka baca ini lebih jelas sebetulnya. Lah iya, terus saya tampilkan juga yang ada sebelumnya. Karena yang pertama kali saya cari sudah dihapus. Ayo, nah siap. Nah dari situlah saya kemudian merekam ulang juga semuanya URL-nya, karena kan saya tidak hanya asal itu. Nah tanggal 10 sepi, nggak ada apa-apa. 11 sepi, 12 sepi, 13 sepi, baru 13 malam, ya malam hari, mulailah beberapa buzzer, ya Guntur Romli, Eko Kuntadi, Denny Siregar, orang-orang itulah. Itu yang mulai dengan wah ini penistaan agama ini bla 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 bla. Belum ada yang masih akan terprovokasi. Sebelum rame, saya kemudian dengan dengan kesadaran ya, saya take down itu pada tanggal 14. Saya sudah turunkan dan saya berikan klarifikasi. Jadi tidak segera saya turunkan ya. Saya berikan klarifikasi. Apa itu? Klarifikasinya agar tidak ada yang memprovokasi lagi dan dianggap mengedit karena ketidakfahamannya, maka postingan tersebut saya drop. Gitu. Case close, saya bilang gitu. Jelas-jelas sudah ada 2 akun asli atau pengunggah sebelumnya. Saya sebutkan alamatnya di sini. Ini Twitternya si Free Fire ini dan alamatnya Opang ini, New Opang ini. Bahkan sudah ada situs yang menulis saya dianggap lecehkan Candi Borobudur. Saya bilang beri penjelasan gitu. Nah, saya kemudian memberikan penjelasan. Belum saya pikir ini belum terlalu menjawab ya karena mulai ribut. Saya kasih lagi klarifikasi lagi. Ya, ini semuanya tanggal 14. Saya berikan klarifikasi itu tanggal 14 ya. Nah, biar semakin jelas dan tidak ada lagi buzzer yang memprovokasi murahan, kronologi meme-nya sebagai berikut. Saya tulis kronologinya. Meme yang pertama itu diunggah oleh Irut Pagut pada tanggal 7 bulan Juni jam 9 pagi, 9.36. Diunggah kembali oleh New Opang, meskipun sebelumnya ini sudah ada yang situs berita yang memuat tadi, tapi nggak saya tulis situs beritanya, saya tulis tweet-tweetnya aja. Diunggah kembali oleh New Opang pada tanggal 9 Juni. Meme satunya diunggah, nah ini Only Free yang memention saya pada tanggal 10 Juni. Ini URL lengkapnya ada pada tweet sebelumnya. Ya udah. Ini tweet saya tanggal 14. Tanggal 15 saya mendengar kabar bahwa akan ada pelaporan terhadap saya di Polda Metro ya esoknya. Nah, makanya tanggal 16-nya saya kemudian berinisiatif untuk menjelaskan ini kepada masyarakat sekaligus melaporkan 3 akun. Oh, ini laporan yang sekarang ini. Nih. Ya, laporan itu sudah diterima pada tanggal 16 malam hari. Ya, sudah masuk. Pelapornya adalah Pak Pitra Romadoni. Ya, itu tim ini dan kemudian saya memang sebagai saksi di situ. Yang saya laporkan 3 akun ini. Ini Kamis malam, ya. Sebelumnya Kamis malamnya juga jam 7 malam kebetulan saya diundang TV One juga. Di kesempatan itu saya minta maaf yang dilihat. Itu saya nonton tuh. Ya. Loh, kok jadi begini? Ya, saya minta maaf secara terbuka. Bahkan saya sudah sebut yang rencana yang mau melaporkan, ya namanya Kevin Wu itu sudah saya sebut. Esok paginya dia tetap lapor. Hari Jumatnya, tanggal 17. Ditolak
di Polda Metro Jaya. Dengan alasan sudah ada laporan sebelumnya. Ya udah, saya pikir kan udah ditolak, udah gini, kita tinggal klarifikasi. Nggak taunya hari Senin, jadi 4 hari sesudah laporan saya, tanggal 20, 2 laporan dilaporkan bersamaan. Satu di Polda Metro, ya, orang lain yang melapor, ya, lawyernya namanya Herna Sutana, ya, atas katanya selaku beliau adalah umat Buddha. Gitu, kuasa siapa? Kuasanya si Kurniawan siapa? Gitu ya. Namanya Kurniawan. Ya. Satunya lagi Kevin Bu tadi yang sudah ditolak di Polda Metro melaporkan pada jam yang sama di Barreskrim Mabes Polri. Nah, jadi laporan itu dua-duanya tanggal 20. Perkembangannya sampai dengan sekarang mendadak yang dari Barreskrim dilimpahkan ke Polda Metro dan dua-duanya pada saat ini sudah dinaikkan jadi penyidikan. Laporan kami dengan nama pelapor Pak Pitra Ramadhani baru hari ini ya itu akan dimintain keterangan. Itulah. Dari yang Barreskrim belum? Dari Barreskrim enggak, karena Barreskrim sudah dilimpahin ke sini dan sudah diterima juga di sini. Nah, di sini kapan mau di? Belum. Yang saya terlapor, saya kan katanya. Ya mudah-mudahan nggak usah lah ya. Nah, ya itulah yang kita harapkan. Makanya kan kita sampaikan itu. Tapi kalaupun ya dengan izin masyarakat dan doa semua, saya pun nanti juga akan menyampaikan detail ini. Karena kan kalau ini tidak dilaporkan, ini sudah dihapus semua nih yang tweet-tweet sebelumnya itu. Saya sudah menyimpan. Jadi sebenarnya ini memudahkan kepolisian untuk mengejar itu semua. Karena ada bahkan nanti pun akan saya sampaikan. Sampai saya sudah akhirnya dengan pengetahuan IT saya sudah akhirnya mencari siapa sebenarnya orang ini. Ya, orang yang pertama kali ini siapa itu? Dan saya sudah dapat nama orangnya. Orangnya tinggal memang dia mantan PNS ya. Terus sudah ada nomor handphonenya. Nanti akan saya sampaikan ke penyidik. Ya, kita coba ya itulah makanya. Jadi Polri kalau kemudian malah kan dia malah kehilangan. Ya, dia memang memposting ini pertama kali tanggal 7 ini dan kemudian memang dia sering melakukan posting-posting itu. Ya, saya terpaksa trace itu karena apa? Karena ya saya harus tahu siapa gitu. Iya dong. Nah, yang menarik begini sebenarnya. Kebetulan sekarang kan disebut nggak hanya yang mengedit, yang mengedar pun kena menurut Undang-Undang ITE. Ya, menurut Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Benar, Pak Lius. Karena begini. Dulu ketika Undang-Undang ITE itu dibuat, saya termasuk salah satu yang ikut merumuskannya. Sebelum tahun 2000, kita sangat membutuhkan Undang-Undang ITE. Karena waktu itu ada pemilunya hack, kita nggak bisa pakai undang-undang yang lain selain Undang-Undang Telekomunikasi waktu itu. Jadi pemilu yang dihack itu tahun 2004, itu harus menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Saya sebagai bagian dari tim TKTI, tim Koordinasi Telematika Indonesia, waktu itu ikut bersama dengan tim pemerintah menyusun undang-undang, akhirnya jadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Salah satu pasalnya, pasal 28, itu memang orang yang melakukan ujaran kebencian, termasuk mengedit gambar dan sebagainya, itu patut dikenakan pasal pidana. Ya, cuman waktu itu beberapa kasus tidak bisa disidik atau bahkan tidak bisa dilidik karena apa? Karena kesulitan mencari pengeditnya. Karena biasanya yang terketemu hanyalah penyebar-penyebarnya. Jadi waktu itu sebenarnya pasal itu hanya mencari pengedit awalnya. Undang-undang itu direvisi tahun 2016. Saya ikut merevisi juga ketika menjadi anggota DPR. Jadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ditambahkan di keterangan pasal itu bahwa tidak hanya pengeditnya, tapi penyebarnya pun juga ikut harus bertanggung jawab, harus bisa dipidana. Tapi, ini ada tapi. Sebenarnya kalau ada di naskah akademiknya, kalau kalau pengeditnya tidak kena, ya penyebarnya itu bisa kena. Tapi kalau kita bisa mencari originnya, siapa yang bisa menunjukkan? Artinya misalnya ini ada penyebarnya kesekian. Nah kalau ada penyebar yang lebih awal, ya penyebarnya lebih awal yang harusnya kena. Itu maknanya sebenarnya ada penyebaran. Iya. Nah itu yang tidak dibaca sekarang. Jadi rata-rata orang pokoknya penyebar kena. Gitu. Ya wis, karena penyebar kena ya saya ditarik-tarik di sini selaku penyebar yang
paling seksi lah gitu ya kan, yang menyebarkan yang paling seksi. Jadi itu Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Ini pembelajaran. Siap. Supaya semua warga Indonesia itu Hati-hati. hati-hati dan tahu. Iya. Tahu ini prosesnya. Iya. Jadi prosesnya sejujurnya memang begitu, Ya. karena saya terlibat langsung di dalam pembuatan undang-undang ITE. Mantap. Bukan, itu. Jadi itu, terima kasih. Jadi kalau ini kena, kita semua nggak pulang. Unjuk rasa. Nah ini Pak Fitra. Pak Fitra? Kumaha? Iya. Kayaknya Bisa aja. kayaknya pernah tahu nih.